Ustadz tadi sempat menyebutkan bahwa Rasulullah itu miskin. Mohon maaf, saya tidak setuju terkait hal ini. Ya memang Nabi miskin memang. Rasul itu miskin. Mau gimana lagi? Beliau itu punya piring cuma satu, punya gelas cuma satu. Ya, beliau itu tidak memiliki apa-apa. Miskin harta beliau, tapi dari sisi ilmu beliau luar biasa. Ya, memang para nabi itu jarang yang kaya. Yang kaya itu hanya segelintir nabi saja, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya, tapi Nabi Muhammad tidak kaya. Saking miskinnya Nabi SAW, pernah satu ketika beliau itu saking karena tidak ada makanannya, ya, sampai kurma itu dibagi dua sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Miskin Nabi itu, ya. Beliau tidak memiliki apa-apa, ya, sederhana hidupnya, ya. Beliau tidak, bahkan Aisyah minta pembantu saja Nabi tidak bisa memberikan pembantu. Memang kondisinya seperti ini. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu memang banyak yang kaya karena mereka bekerja. Seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika dicatat harta yang ditinggalkan ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan harta dengan total 6 triliun rupiah. Beliau tinggalkan, ya. Utsman bin Affan, ya, kekayaannya luar biasa. Sampai sekarang kalau antum lihat bank di Saudi yang bernama Bank Ar-Rajhi, itu sahamnya punya Utsman. Dan Utsman, ya, dan keluarga Utsman itu sudah menginfakkan atau sudah menghibahkan supaya uang itu atau itu hasil dari bank itu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Utsman punya kebun kurma juga dihibahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi Nabi itu memang miskin, jemaah. Abu Thalib miskin. Keluarga Abu Thalib itu miskin. Ya, keluarganya Nabi itu miskin, tidak ada yang kaya. Tapi dari sisi nasab beliau tinggi. Tapi kalau di sisi harta berbeda dengan keluarga Bani Hashim, keluarga dengan Abdi Manaf seperti Abu Sufyan, Abu Jahal. Mereka orang kaya-kaya semua. Tapi memang Nabi itu orangnya miskin. Ya. Coba dibaca dalam sejarah-sejarah Nabi itu. Miskin Nabi itu. Ya. Nabi itu sangat miskin. Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri saja, Nabi harus berdagang dengan menjualkan barang Khadijah. Sampai akhirnya Khadijah melihat Nabi ini orangnya amanah. Khadijah tertarik dan menikahlah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan beliau waktu kecil Nabi itu pernah menggembala kambing untuk mendapatkan 1-2 dinar untuk menyambung kehidupan. Tapi memang itulah disiapkan oleh Allah Ta'ala supaya Nabi kita ini memiliki, ya, secara mental itu kuat. Dia kuat menghadapi segala macam cobaan. Dan terbukti beliau menjadi seorang yang sangat luar biasa. Memang kondisinya Nabi itu miskin. Bukan saya yang berbicara miskin, tapi memang sejarah faktanya seperti demikian. Ya, bahkan disebutkan oleh Hasan Al-Basri ketika beliau meninggal, Nabi itu hanya menyisakan 1 gelas dan 1 piring yang tersisa. Ya, itu dari hartanya Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu masih ada di dalam kuburannya Nabi sampai sekarang, itu masih ada di dalam rumahnya Aisyah yang ada di Masjid Nabawi, dan itu tidak dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Masih ada. Ya, Nabi bukan orang kaya. Nabi kita bukan orang yang memiliki harta yang banyak, tapi beliau adalah orang yang sangat dermawan. Beliau punya uang dikasihkan langsung kepada kaum muslimin. Mana contohnya dikasihkan langsung kepada kaum muslimin? Abdullah bin Salam al-Yahudi itu bisa masuk Islam. Salah satu sebabnya karena apa? Karena dikasih 100 ekor onta sama Nabi. 1 onta itu harganya 15 juta. Kalau kali 100 berapa? 1,5 M dikasih kepada Abdullah bin Salam supaya dia mau masuk ke dalam agama Islam. Yang membebaskan budak siapa yang paling banyak? Para sahabat. Bilal, siapa yang tebus? Abu Bakar. Ya. Yang lainnya siapa yang tebus? Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Utsman yang tebus. Harta mereka. Nabi tidak. Nabi miskin orangnya. Bukan saya yang berbicara. Tapi memang, ya, yang menyampaikan itu adalah para ahli sejarah. Ya, ahli sejarah.